Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Hidayah dengan NIM 2201026200. Di video ini saya akan menjelaskan tentang grafik indifference curve, grafik budget line, serta hubungan antara indifference curve dan budget line beserta contoh-contohnya. Yang pertama adalah indifference curve. Jadi, indifference curve adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang atau jasa dalam menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya adalah ciri-ciri indifference curve. Yang pertama, mempunyai nilai kemiringan negatif. Kedua, mengalami bentuk cembung ke titik origin yang akan menunjukkan penurunan derajat pergantian barang. Ketiga, garis yang ditunjukkan tidak berpotongan. Keempat, grafik yang ditampilkan tidak menyentuh sumbu vertikal maupun horizontal. Seperti pada contoh kombinasi barang, baju dan celana. Jadi kombinasi A bajunya 20, celananya 4, kombinasi B bajunya 10, celananya 8, kombinasi C bajunya 8, celananya 10, kombinasi D bajunya 5, celananya 16, kombinasi E bajunya 4, celananya 20. Kita bandingkan kombinasi A dan B. Secara jumlah, A lebih banyak daripada yang B, tetapi secara nilai kepuasan, A dan B itu sama. Kenapa? Karena ada saatnya kita memprioritaskan membeli baju lebih banyak dibandingkan membeli celana. Tetapi, kita bakal lebih puas ketika kita mendapatkan kedua-duanya. Ketika ingin baju lebih banyak, jadi pakai kombinasi yang A. Begitu beberapa bulan kemudian, berpikir bahwa baju sudah banyak, jadi membeli celana di kombinasi B. Kurva yang dari kiri atas ke kanan bawah, yang dari A sampai E itu terjadinya marginal rate of substitution. Maksudnya adalah konsumen bakal mengorbankan barang yang lain untuk mendapatkan barang yang satunya lagi. Ibarat kata, kombinasi A dan B dikorbankan. Yang tadinya baju 20 menjadi 10 dan celana jumlahnya jadi bertambah, yang dari 4 menjadi 8, sehingga jumlah yang berbeda ini antara A dan B menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Jadi pilihan dari konsumen ada saatnya dia lebih memilih banyak celana daripada baju. Itu yang dimaksud dengan marginal rate of substitution. Jadi marginal rate of substitution menunjukkan adanya perbedaan jumlah yang harus dikorbankan, meskipun jumlah yang dikorbankan itu tidak mempengaruhi tingkat kepuasannya. Nah, dari A ke E, karena A dan E dalam kurva yang sama, maka tingkat kepuasannya itu menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya, budget line. Budget line atau garis anggaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi barang yang dapat dikonsumsi dengan sejumlah pendapatan tertentu. Garis ini menggambarkan batasan pengeluaran konsumen berdasarkan harga barang dan total pendapatan yang dimilikinya. Ciri-ciri dari budget line: pertama, memiliki kemiringan yang negatif karena bergerak dari kiri atas turun ke kanan bawah. Kedua, berbentuk linier selama harga tidak berubah atau tidak berubah dari kurvanya. Ketiga, nilai garis anggaran semakin ke kanan maka semakin membesar. Nah, jadi ada 8 kombinasi A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, jadi konsumen mau mendapatkan dua jenis barang berbeda, sehingga dengan budget terbatas, konsumen tersebut harus memaksimalkan uang yang ada untuk mendapatkan dua barang tersebut. Contohnya, budget kita 100.000. Pada kombinasi A, lalapannya 5 dan ayam ganjanya 0. Berarti uang kita hanya habis untuk membeli lalapan yang harga satuannya 20.000, yang dimana 100.000 dibagi 5 menjadi 20.000. Misalkan pada kombinasi B, 4 lalapan berarti 20 kali 4 hasilnya 80.000. Masih sisa 20.000 untuk ayam ganja, tetapi karena konsumen mau membeli ayam ganja lebih banyak, maka kita turunkan lagi jumlah lalapannya jadi 3. Pakai kombinasi C, berarti 3 kali 20 jadi 60.000 dan masih bisa 40.000 untuk membeli 4 ayam ganja, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya konsumen mau membeli kombinasi G? Pada titik 2 porsi ayam ganja dan 1 porsi lalapan, berarti masih sisa 70.000. Tapi karena budget line, konsumen harus menghabiskan anggaran yang ada untuk mengkonsumsi dua jenis barang berbeda.
agar mendapatkan hasil yang maksimum karena budget line di sini dihabiskan untuk konsumsi. Juga konsumen tidak mungkin mencapai titik H karena budget yang terbatas. Karena kalau misalnya mau membeli 3 porsi lalapan dan 8 porsi ayam ganja itu sudah salah. Sudah di luar anggaran karena 30 ditambah 80 hasilnya 140.000. Jadi di sini konsumen hanya bisa mencapai di dalam garis anggaran. Yang terakhir adalah hubungan antara indifference curve dan budget line. Nah, jadi hubungan antara indifference curve dan budget line itu sangat penting dalam analisis perilaku konsumen. Titik di mana indifference curve dan budget line bertemu menunjukkan kombinasi barang yang optimal bagi konsumen, di mana mereka mendapatkan kepuasan maksimum dengan anggaran yang tersedia. Titik ini dikenal sebagai titik keseimbangan. Kurva budget line yang warna biru dan indifference curve yang warna hitam. Untuk IC2 ini yang menempel dengan budget line, itu artinya bersinggungnya indifference curve dan kurva budget line. Artinya, dua kurva ini saling menempel, berarti terjadinya kurva keseimbangan konsumen. Ketika punya budget 100.000, nah budget 100.000 itu harus dihabiskan untuk memaksimalkan kepuasan yang setinggi-tingginya. Nah, IC1 ini bisa dikonsumsi dan juga bisa terjadi karena di dalam garis anggaran di dalam budget line-nya, tetapi kepuasan yang dihasilkan tidak maksimum karena uang yang dimiliki tidak dihabiskan semuanya untuk mengkonsumsi suatu barang. Sedangkan IC3 berarti di luar garis anggaran. Kalau ini tidak akan tercapai oleh seorang konsumen karena budget tidak mencukupi.